menuduh orang Cina itu PKI. Dasarnya apa? Kalau dasarnya itu bahwa orang Cina berasal dari Tiongkok yang negara komunis, Yaman Selatan juga negara komunis. Orang Cina itu berbeda dengan orang Yaman. Orang Cina itu datang ke Indonesia sebagai pedagang dan investor, menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Jadi mereka lebih suka liberal atau bebas daripada komunis yang diatur-atur. Karena kalau liberal kan jadi kegiatannya lancar, bisnisnya lancar. Nah, dalam sejarahnya yang namanya anggota PKI itu kan kaum buruh, kaum petani dan nelayan yang diketuai oleh para habaib, yaitu yang gembong-gembong PKI kan Yaman semua, itu habaib semua. Habaib Fahrul Barakbah, habaib Ahmad Sufyan Barakbah, habaib DN Al-Aidid, habaib Musa Al-Munawar. Jadi nggak tepat. Kalau orang Cina kan pedagang, pengusaha, investor. Jadi dia sukanya yang bebas, liberal, bukan komunis yang diatur-atur. Kalau komunis kan banyak diatur-atur gitu, sehingga kegiatan bisnisnya jadi tidak lancar gitu. Mereka sukanya bebas, mengambil keuntungan gitu loh. Jadi jangan makanya ya, tidak ada gembong PKI itu dari Cina, nggak ada gitu. Gembong PKI ya dari Yaman, habaib gitu. Jadi jangan PKI teriak PKI gitu. Cina itu sudah kurang apa, sudah didiskriminasi, ya kan? Tapi mereka tetap eksis karena mereka canggih, mereka pinter, mereka ulet gitu loh. Jangan karena kamu sama-sama pendatang, tapi kamu tidak bisa sukses bisnis, terus kamu PKI-PKIan orang. Ingat, gembong PKI itu ya habaib gitu. Dan orang Cina itu adalah mayoritas pedagang, mayoritas pengusaha. Dan pengusaha itu tidak suka negara komunis, diatur-atur dengan komunis. Karena komunis itu banyak campur tangan pemerintah. Gitu. Kalau liberal kan enggak, peran pemerintah kan sedikit, aturannya sedikit. Jadi begitu, jangan dibolak-balik PKI teriak PKI kau. Jadi kenapa komunis gaya baru bisa bangkit lagi? Ribuan kaum muslimin dibantai dengan cara-cara biadab. Bahkan orang-orang PKI menyebut ulama itu tikus, hama tikus yang harus dibasmi. Sehingga banyak ulama-ulama dan keluarganya dibantai dengan cara-cara biadab. Banyak ulama-ulama itu dimasukkan ke lubang sumur-sumur tua. Setelah diseksa, dimasukkan lubang sumur-sumur tua. Dan ternyata sejarah berulang. Start 11 Maret 2018, Presiden Cina Xi Jinping, dia proklamasikan dirinya sebagai Mao Zedong generasi ketiga, telah men-TO Indonesia, menjadikan Indonesia target operasi dengan program One Belt One Road. Sudah berjalan? Sudah. Cina berambisi ingin membangun jalur sutra modern, One Belt One Road, untuk menghipnotis Indonesia. Cina menggunakan strategi one country two system, satu negara dua sistem, elaborasi antara komunisme dan kapitalisme. Akhirnya Indonesia terhipnotis, sehingga sampai sekarang Indonesia berubah kiblat ke Cina. Ketahanan pangan, ketahanan energi, Indonesia dibuat bergantung dengan Cina. Ulama-ulama sudah mengingatkan bahaya komunisme. Kembali lagi umat Islam menganggap, waduh itu nggak mau sampai akhirnya. Mana PKI, mana tunjukkan, ya kan? Sampai seperti itulah, Pak. Jadi kalau saya gambarkan sekarang ini umat Islam, rumahnya itu sudah dibakar, tapi masih tidur nyenyak. Itulah gambaran umat Islam sekarang. Nah, di video itu jelas beliau memberikan pernyataan bahwa Yaman adalah negara yang awalnya juga menjadi negara ya komunis, teman-teman. Berfaham komunis di situ. Dan beliau juga sebutkan ada beberapa marga habaib yang berfaham komunis, datang ke Indonesia begini, melakukan hal ini, melakukan hal itu, berbeda dengan orang Cina, ya, seperti yang beliau sampaikan tadi, berbeda dengan orang Cina. Dan kalau kita berbicara masalah bukti-bukti sedemikian ini, banyak sebenarnya. Cuman apa boleh buat, mukibin para Ba'alawi ini, mereka ini rata-rata ingin hidup di dalam kebutaan, diberikan fakta, mereka tidak mau. Jangankan hal seperti ini, yang jelas-jelas saja seperti khurafat. Ya, hai anak-anakku, coba terbang
satu-satu. Sudah sampai mana ilmu kalian? Ketika kita membedah hal ini, kita membahas hal ini, bahwa ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak ada ajaran Islam nentang-nentang orang untuk terbang satu-satu dan terbang nembus genteng. Nggak ada, teman-teman. Dan mereka ini ketika ditentang juga pasti tidak akan berani. Ada juga cerita dari Habib Ba'adud itu yang mengisahkan, tepat dia berbicara di area makam, dia menyampaikan nama Habib Fulan dulu menjadi karomah. Habib Umar Mukhtar ini, ya Allah, kewaliannya sangat hebat, sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusutan, ya kan? Terus kalau anak sini nggak naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Mukhtar, buk, sakit dah orang. Berkat manggil nama Umar Mukhtar, nggak ada yang bekas, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Mukhtar, buk, naik lagi. Perusutannya pakai namanya ya Umar Mukhtar. Kalau seperti yang kita katakan tadi, beliau termasuk sahibul darat, orang yang paling cepat kalau dipanggil. Ya, saking yakinnya bahwa si Fulan, Habib Fulan itu sesepuhnya mereka ini berkeramat, namanya saja bisa menyelamatkan nyawa orang. Nyebut Habib Fulan, lompat dari ketinggian, hidup, nggak mati teman, nggak patah tulang, nggak. Ada berbagai macam cerita sedemikian rupa, dan ketika kita menentang mereka, kalau mereka memang percaya kepada cerita tersebut, coba buktikan. Cari gedung tertinggi, sebut nama Habib yang dimaksud, lompat. Apakah akan terbukti? Ya tidak. Diminta pembuktian, ya tidak akan berani mereka. Mulut cuma, cerita cuma, untuk membodohi umat. Mereka ini jago untuk membodohi umat. Mereka bukan mencerdaskan umat, tidak, membodohi umat. Dan kalau kita membahas hal seperti ini, pasti kita disangka kurang jauh ngajinya, kurang kental ngopinya. Sekarang coba kita tantang ramai-ramai para habaib itu yang menceritakan Habib Fulan, keramatnya, namanya disebut ketika mau dilompat, lompat di ketinggian selamat. Kita tantang satu-satu mereka itu. Cari gedung tertinggi, gak perlu tinggi, tinggi 10 meter, 12 meter saja. Sebut nama Habib Fulan, lompat. Kalau gak patah tulang, gagar otak. Kalau selamat dari keduanya, top. Berarti memang benar berkeramat namanya. Banyak orang yang emosi kepada saya ketika saya membahas, ketua PKI ternyata Habib Fulan. Enggak, buktinya ada, videonya ada, pernyataannya ada. Apa lagi? Mau apa lagi kalian? Dan satu hal yang paling penting, ketika kita membahas hal seperti ini, menyadarkan lalat bahwa bunga lebih wangi daripada sampah, tidak akan bisa. Sama halnya kepada para muhibbin, ketika mereka sudah terdoktrin oleh para Ba'alawi, mereka akan sulit untuk disadarkan. Kecuali seperti saya, mau berpikir, mau pakai otak. Jangan salah. 7 tahun, kurang lebih saya 7 tahun jadi muhibbin Habib. Saya ikut ceramahnya, saya ikuti komandonya. Sampai akhirnya saya sadar bahwa mereka ini bukan mengajarkan Islam yang sebenarnya, tapi mengajak kita untuk tersesat rame-rame. Banyak oknum, sekali lagi saya sebut oknum, karena tidak semua habaib menyesatkan. Masih ada habaib yang lurus. Habib yang lurus ada, habaib yang komunis ada, habaib yang Kristen ada, habaib yang Syiah ada. Butuh apa lagi? Dia habaib, banyak modelnya, banyak jenisnya. Tinggal kalian pilih mau ikut yang mana sudah. Saya hanya ingin mengajak kalian berpikir. Mikir kalau mau mikir. Terutama bagi kalian yang tidak terima dengan video saya bahwa ada salah satu habib yang menjadi ketua PKI, silahkan berpikir dulu. Sebelum komentar, pikir. Banyak orang atau muhibbin para habaib yang keberatan dengan video saya yang tadi atau video yang ini. Biar kalian nyimak, yaitu yang dimana seorang habaib yang menjadi ketua PKI pada zamannya, menjadi ketua PKI dan dikabarkan punya ilmu kebal, dan ditembak kepalanya tapi hancur, digorok lagi. Dan di sini teman-teman, ketika saya membuat video itu, pembahasan ini, banyak sekali muhibbin habaib yang tidak terima. Sampai-sampai mereka ini komentar di video saya, mend-DM saya, dan lain sebagainya dengan narasi-narasi kalau saya itu memfitnah, mengambil video tanpa bukti katanya. Jadi tidak ada bukti katanya, meskipun ada saksi matanya teman-teman. Ada orang yang hidup di zamannya menyaksikan kejadian tersebut dan menceritakan kepada kita melalui media YouTube. Ketika kita memberitakan hal ini, orang-orang muhibbin habib, terkhusus mereka yang tidak bisa move on dari doktrin para habaib ini, mereka memberikan pernyataan yang banyak konyolnya. Dan saya di sini ingin menjawab. Saya tidak ingin membaca satu persatu dan menunjukkannya kepada kalian karena saking banyaknya. Jangankan mereka, tantangan saya saja kepada Habib Bahar Smith ini, penontonnya sudah 3 jutaan. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban sama sekali. Itu tandanya mereka ini pengecut teman-teman. Ketika pernyataan mereka dipertanyakan kebenarannya, ya mereka pengecut. Bikin video begini begitu, tapi apa? Outputnya kekonyolan. Silat-silat muridnya Habib Bahar Smith. Silat-silat. Itu siapa namanya? Harry Pras. Dikira kalau saya pesilat tentang ribut gitu, tentang fight. Ya tidak. Saya hanya menentang kepada Bahar Smith untuk menjadi seorang penceramah yang gentle, berani untuk memberikan bukti terhadap apa yang saya tanyakan, yaitu dalil yang dia
dia sampaikan dari mana asalnya. Itu saja. Tapi tidak perlu khawatir teman-teman. Karena apa? Jangankan kepada dalil yang saya pertanyakan, kepada nasabnya saja dia salah-salah. Dia menyebut nasabnya keturunan ke-28, 29, 32, 35, 38, 39, 400, 4000, terserah mau berapapun, intinya salah-salah. Menyebut nasabnya saja salah-salah, apalagi dalil. Tidak perlu tanggung jawab, tidak perlu. Karena skillnya ribut teman-teman. Kalau perkara keributan dia ready. Tapi kalau mau dites boleh. Ayo, tes. Satu-satu, jangan ayo. Satu dua. Main-main. Saya ajarin cara mainnya bagaimana. Tapi kalau perkara ilmu, seperti yang dikatakan oleh Maisal Bantani, Bahar Smith ini ulama apa preman? Ditantang untuk menerangkan kitab tidak berani, dan ditantang ribut berani. Memimpinnya sendiri. Dan sekarang, ketika kalian meminta bukti kepada saya, apakah habaib itu ada yang benar-benar keturunan PKI, atau mereka memang PKI? Atau bagaimana sampai sekarang ini ada habaib yang seolah-olah menentang PKI? Padahal negara di mana mereka berasal dulunya adalah negara komunis. Dulu begitu. Akhirnya nama saya terkenal, saya dimasukkan ke grup HTI dan FPI. Mereka akan melakukan apa saja demi menguasai Indonesia. Udah itu tidak. Ya, itu betul. Kalau ada seorang mubaligh, baik itu kiai, habaib, ataupun ustadz, pidato di atas panggung, menjelek-jelekkan orang, membuli orang, memprovokasi orang, atau masyarakat, bahkan mohon maaf ini umpamanya, ada mubaligh siapapun, saya katakan, kiai, habaib, ustadz, yang menyatakan umpamanya itu gerombolan monyet, umpama jenderal monyet, umpama, mohon maaf ini, orang NU monyet, jelas bukan orang soleh. Mungkin karena ada penikmat isu hoax itu barangkali Bu ya. Apakah kita bisa identifikasi bahwa isu itu mereka selalu produksi, hoax itu selalu mereka produksi karena memang masa di bawah, khususnya masa 16% dan 24% itu menikmati. Betul. Apa karena itu Menikmati. Karena mereka ini orang-orang yang kalah. Kalau dari kubu 16% mungkin mereka baru sekarang jadi pembenci. Jadi nggak terlalu inilah. Ini loh yang kalah berkali-kali ini loh, sampai 3 kali kalah ini loh. Yang awalnya dukung Pak Prabowo 2 kali, kemudian dukung Anies kalah. Nah ini dia ini. Mereka ini tidak rela jika Indonesia ini berada di tangan orang selain yang mereka dukung. Mereka udah kalah berkali-kali, mereka maunya apa? Negara kita hancur. Nah, ini ya. Mereka inginnya apa? Bukan hanya Gibran, tapi Pak Prabowo. Inginnya pemerintahan ini diganti semua. Itu agenda mereka ya? Agenda mereka Tahu dari mana? Iya, saya bisa membaca itu. Saya bisa baca itu karena saya kan pernah ada di bagian di dalam bagian dari ormas terlarang, Bang. Yang saat ini bergabung ke kubu mereka itu kan. Oh iya. Apakah itu HTI atau FPI Ibu pernah di situ? Jadi dulu itu sebelum FTI dan HTI itu besar, saya ada di grup mereka. Kenapa saya dimasukkan ke grup mereka? Karena saya adalah debater. Saya berangkat dari seorang debater tahun 2006. Saya pendebat agama. Dulu itu. Oh, dari debater itu ya, dari Ibu pendebat ya? Pendebat agama. Jadi saya mempelajari agama Nasrani, Al-Quran. Saya jadiin satu, saya ngelawan mereka yang menghina Islam. Dulu begitu. Akhirnya nama saya terkenal, saya dimasukkan ke grup HTI dan FPI. Dan emang Ibu sempat menjadi anggota HTI waktu itu? Bukan anggota, jadi saya memang dimasukkan ke situ. Dulu kan belum besar, Bang. Tapi tidak ada semacam baiat? Nggak ada baiat. Oh, di HTI nggak ada baiat ya? Nggak tahu deh, saya nggak tahu karena saya belum pernah dibaiat. Saya dimasukkan ke grup besar mereka. Jadi di grup itu tuh ada MUI. Oh, ada MUI. Ada MUI, ada HTI, ada FPI, semua Campur gabung jadi ya. jadi satu. Saya salah satu di situ sebagai debater yang paling keren lah saat itu. Sekitar tahun berapa itu? Tahun 2006, 2007. Oke, 2006 itu masih di eranya Pak SBY ya. SBY, PSBY. ya. Yang pada saat itu memang Pak SBY sangat bersahabat dengan kubu yang membawa politik agama seperti itu ya kan. Nah, apa yang Ibu ketahui, apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka rencanakan agenda-agenda politik HTI ini pada saat itu? Jadi agenda mereka yang pertama mendirikan DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia itu. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten, ingat gak Bang? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu mereka bikin di
di Perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah. Di Aceh memang ini kan, memang syariat Islam kan basicnya, maka disebut daerah istimewa. Di Banten mereka sukses. Kemudian ada beberapa daerah lah, mereka bisa menyusupi anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Ya.